Oke cuy, jadi kembali lagi bareng sama gue di sini. Jadi setelah 4 hari lamanya gue gak ngebahas perjuangan cinta mendapatkan hati mama muda, itu banyak banget yang nyuruh gue buat bahas mulu. Sampai gue bingung dan berasa kayak di demo anjir, kocak. Tapi ya kagak apa-apa ya kan, karena ya apa yang udah gue mulai itu harus ditamatkan cuy. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngelanjutin rekap alur cerita manga Musume Jana Putih Watashi Mama ga Suki Nano part keempat cuy. Buset. Ya, karena cerita kali ini tuh bakal lebih panjang dari kemarin. So, buat kalian yang suka sama konten rekam rekomendasi manga, jangan lupa buat subscribe dan share video ini cuy. Jadi cerita kali ini berlanjut dari kejadian seusai si ayahku itu pulang dari hotel cinta cuy. Di momen ini si Mio itu heran gitu cuy, lihat mamanya tuh senyum-senyum sendiri sehabis dia tuh baru balik di pagi harinya. Ya di momen ini cuy, tebakan si Mio mamanya itu udah main sama si Takumi. Dan di sini si Mio itu ngarepin gitu cuy kalau dia itu bakalan punya adik baru. Namun ya sejenak momen bahagia ini tiba-tiba itu berubah gitu cuy, dikarenakan Mio itu rada kecewa lihat hubungan si Ayako sama Takumi yang ngulur-ngulur mulu. Bahkan ya di sini si Mio tuh marah karena si Ayako tuh masih menggantung perasaannya si Takumi cuy. Makanya dia tuh sempat bilang kalau semua kencan ini itu sepertinya udah gagal. Ya di sini si Ayako itu bingung gitu cuy, kenapa si Mio tuh bilang gagal. Dan tiba-tiba si Ayako itu dikejutin sama si Mio yang langsung to the point bilang gitu cuy kalau dia bakalan ngerebut Takumi dari mamanya. Ya di sini ya sebenarnya si Mio itu kecewa banget karena ya si Ayako tuh jahat banget gitu cuy, udah ngebawa perasaannya Takumi ke dalam hubungan yang kagak jelas seperti ini. Makanya si Mio itu ngelakuin hal kejam semacam ini buat ngebikin mamanya itu sadar cuy. Sampai ya dia itu nantang mamanya apakah dia tuh bakalan menyemangati dia yang lagi berjuang buat mendapatkan Takumi. Di keesokan harinya cuy, di waktu pagi hari, meskipun mereka itu telah ribut-ngeributin Takumi, tapi ya permasalahan ini itu kagak ngerusak suasana hubungan mereka cuy. Sampai ya datang tuh sosok si Takumi buat ngejemput si Mio. Dan di sini lo tahu yang biasanya yang nyosor duluan tuh adalah si Ayako, tapi di sini malah si Mio yang nyosor duluan sambil nempelin dadanya ke Takumi cuy. Sambil ya di sini si Mio tuh berharap kalau semua hal yang dia lakuin itu berhasil ngebikin mamanya itu cemburu akan hal ini. Dan ya rencana si Mio tuh beneran berhasil gitu cuy, dimana ya si Ayako itu beneran marah dan bilang apakah kamu berusaha buat memancing dirinya untuk cemburu. Ya di sini ya meskipun saya tuh mikirnya si Mio tuh udah mencoba buat mempermainkan dia, namun ya si Mio tuh bilang gitu cuy kalau dirinya tuh kagak mau lihat Takumi terluka karena ya udah digantungin dalam hubungan yang kagak jelas. Sampai ya si Mio tuh bilang mungkin penampilanmu seperti anak muda, tapi kamu tetaplah seorang bibi-bibi berusia 30 tahun lebih. Dan dia ngedengerin hal kayak gini ya kan, itu saya kok refleks marah gitu cuy. Ya di sini dia tuh bilang kan hubungan dewasa itu tentang toleransi dan ketenangan. Tapi ya tetap aja menurut si Mio ya hal yang dilakuin sama Ayako itu gak nutupin fakta kalau Ayako itu tetap ngegantungin si Takumi. Makanya ya meskipun apapun alasan si Ayako itu udah dikeluarkan, dia itu bakalan tetap ke counter sama omongannya si Mio cuy. Ya meskipun yang disukai Takumi di sini itu tetaplah adalah Ayako. Ya karena ya di sini ya kan situasinya itu udah memanas banget dan si Mio itu nantang mamanya gitu cuy kalau mereka itu bakalan berlomba. Gimana kalau semua mereka itu berlomba buat mengadu Takumi di acara musim panas bersama antara keluarganya si Ayako dan keluarganya Takumi. For your information ya kan, jadi saking eratnya hubungan antara keluarga Takumi dan Ayako, jadi setiap musim panas mereka itu selalu ngadain yang namanya liburan bersama cuy, dari kecil malahan. Dan target liburan kali ini si Mio itu nantang mamanya gitu cuy buat buy one di sebuah tempat wisata kolam renang yang punya resort besar cuy. Nah cerita berlanjut, di saat si Mio dan Takumi itu udah beranjak sekolah, si Takumi itu marah dan heran gitu cuy, kenapa si Mio ngelakuin hal semacam ini sampai ngebikin Ayako itu marah. Ya di sini si Mio itu mau gak mau terus terang gitu cuy kalau hal yang dia lakuin tadi cumanlah kebohongan belaka, karena yang melihat keraguan mamanya dia itu jadi tergerak gitu cuy buat ngebikin hubungan mereka itu jadi lebih erat lagi. Ya di sini ya si Mio itu juga memberi statement gitu cuy kalau dia itu kagak bakalan menyukai Takumi dan dia itu cuma nganggap Takumi sebagai teman masa kecil dan mungkin nanti sebagai anak tirinya dia juga. Namun benarkah demikian ya kan? Jawaban gue sih kayaknya sih kagak, karena cukup ambigu banget sih di sini. Bahkan ya dari raut wajahnya si Takumi itu udah cukup menjelaskan dan beneran aja ya kan di masa lalu dulu cuy si Takumi itu pernah mengingat kalau dirinya tuh pernah membuat janji sama Mio kalau one day dia itu bakalan menikahi si Takumi cuy. Ya meskipun hal ini tuh cuma sebatas janji anak kecil aja yang kagak ngerti apa-apa, namun si Takumi tuh dilema gitu cuy kalau ya hal ini itu bisa merusak hubungan mereka antara Mio ke Ayako, Mio ke Takumi, dan juga Ayako ke Takumi cuy. Nah panel cerita berlanjut cuy, gara-gara ucapan si Mio kalau dia tuh cuma nganggap si Takumi cuman sebatas teman masa kecil aja, itu ngebikin dia bingung dan bercerita ke temennya cuy.
Namun ya temennya si Takumi itu juga khawatir gitu cuy, karena ya lihat sifat dingin dan banyak bicaranya si Mio, dia itu berpikir kalau si Mio itu sedang memaksakan dirinya. Karena ya gak logis aja kalau semua wajahnya itu dingin, ngapain dia itu banyak ngomong. Panel cerita berganti cuy. Kali ini kita dilatih sama si Ayako yang lagi jalan-jalan bareng sama bosnya dia yang berniat mau ngajak si Ayako tuh bersenang-senang sambil minum. Namun ya si Ayako itu di situ menolak permintaan dari bosnya dia cuy. Apalagi ya pas bosnya tuh bilang kalau nanti si Ayako tuh bakalan kencan sama si Takumi, dia tuh bilang kalau si Ayako itu kagak bakalan bisa buat keluar malam lagi. Makanya dia tuh pengen ngajak si Ayako minum-minum bareng cuy. Ya hasil ya kan, gara-gara lihat tingkahnya bosnya, dia tuh nunjukin wajah datarnya gitu cuy si Ayako. Dan gara-gara hal ini tuh ngebikin mereka pada akhirnya mutusin buat pergi makan bareng bersama. Nah di momen ini kan seperti yang lo lihat, si Ayako itu ngejelasin gitu cuy kalau dia itu nantinya bakalan pergi menginap di sebuah resort bareng sama Takumi dan Mio. Ya intinya di sini saya tuh bilang kalau dulu ini tuh adalah sebuah tradisi, namun ya ada momen gitu cuy dimana orang tua Takumi tuh kagak bisa ikut dan alhasil ngebikin mereka itu pergi bertiga dan menyewa satu kamar buat tidur bareng bersama. Ya momen itu sebenarnya udah diceritain sama Takumi pas dia itu lagi tidur bareng sama si Ayako di Hotel Cinta di part ketiga kemarin cuy. Ya buat kalian yang belum nonton bisa kalian tonton dulu dah. Hingga ya pada akhirnya di sini ya kan saya aku itu meminta tolong gitu cuy sama bosnya dia agar dia tuh bantuin buat milihin baju renang ya kan yang cocok sama dia, karena ya dia itu kagak mau ngajak Mio di sini karena ya seperti yang lo tahu si Mio itu mau ngerebut si Takumi, dan hal ini tuh ngebikin saya aku dilema, makanya ya dia itu ngajak si bosnya buat ngebarengin dia cuy. Dan ya sesampai mereka itu di tempat penjualan baju renang ya kan saya aku itu rada dilema gitu cuy, karena ya dia itu takut kalau kagak ada pakaian renang yang sesuai sama ukuran dadanya dia. Dan alhasil di sini dia itu ngikutin kemauannya bosnya aja, dan gebleknya saya aku itu malah dikasih baju renang yang hero banget, yang di saat saya aku tuh gerakin dadanya kan tiba-tiba pakaian renang itu lepas gitu cuy, dan biji dadanya dia itu kelihatan di situ cuy. Ya meskipun seperti yang lo lihat di sini ya kan saya tuh beneran pengen ngebeli pakaian renang, namun ya maksud utama saya aku di sini dia itu pengen nunjukin dirinya yang lagi pakai pakaian renang kepada Takumi cuy. Ya intinya sih di sini ya tujuan si Ayako itu ya buat memikat si Takumi dengan kemolekan badannya. Cuman ya gara-gara bosnya yang ngasih pakaian renang kayak gini itu ngebikin saya kok bimbang gitu cuy, karena ya dia tuh gak mau nampilin hal kayak gini kepada Takumi. Kan kocak banget aja kalau semua pas Ayako tuh udah pakai pakaian renang ini ya kan, tiba-tiba dia pas gerak itu biji dadanya kelihatan kocak jadi ya cuy. Ya alhasil ya kan gara-gara lagi kesungguhan Ayako di sini, bosnya dia itu cuy langsung semangat banget buat bantuin si Ayako buat ngebikin si Takumi itu terpikat sama dia. Dan bosnya dia itu cuy bilang kalau semua hal tadi itu cumanlah bercanda aja. Sampai yang ngebikin si Ayako di situ itu marah gitu cuy gara-gara lihat kelakuan bosnya dia. Nah panel cerita berlanjut cuy. Akhirnya momen berlibur antara Takumi, Ayako dan Mio itu beneran kejadian. Di momen ini mereka itu masih pada terkejut gitu cuy, karena ya kali ini mereka itu lagi ngegunain resort kamar mewah yang biasanya digunain sama keluarganya Takumi. Ya apalagi cuy di kamar ini itu ada onsen campuran yang khusus dibuat cuman untuk orang yang menyewa kamar ini aja. Alhasil gara-gara hal ini tuh ngebikin saya aku rada salah tingkah gara-gara dia berpikir kalau si Takumi itu bakalan ngajak dia ke onsen itu buat mandi bareng cuy. Ya kenapa si Ayako di situ selalu ngayalakan hal cabul anjir, itu kan gawat banget cuy pikirannya si Ayako. Sumpah dari part pertama sampai ke part keempat ini pikiran saya tuh selalu cabul anjir. Kok bisa cok? Wah. Ya panel cerita berganti cuy. Kali ini kita ditampilin sama sosoknya si Mio yang lagi pakai baju renang dengan tujuan buat ngegoda si Takumi. Namun ya seperti yang lu lihat di sini si Takumi tuh responnya kayak ya udah sih pakaian renangmu itu cocok dan kagak ada jawaban lain. Yang hasil tuh ngebikin si Mio kecewa banget di sini cuy. Dan di satu sisi gitu cuy kita dilihatin sama si Ayako yang lagi pakai jaket yang seperti lu sangka kalau dia itu lagi nyembunyiin pakaian renangnya dia. Karena ya di sini si Ayako tuh malu banget gitu ya kan gara-gara ya dia tuh pakai baju beginian, apalagi di umurnya dia yang sekarang itu udah mencapai ke 34 tahunnya. Dan ya gitu cuy, gak cuman gua atau kalian juga yang pengen lihat baju renangnya si Ayako ya kan, tapi si Takumi tuh juga pengen gitu cuy. Bahkan ya dia tuh udah kagak tahan pengen ngelihatnya juga. Tapi ya si Ayako di situ itu kayak malu-malu sambil nyembunyiin hal itu gitu cuy. Sampai pada akhirnya di momen itu si Mio itu ngerusak suasana dan ngebikin sebuah aturan di mana mereka itu bakalan main bersama Takumi secara bergantian. Dan ya karena si Mio di sini yang ngebuat aturan, jadi otomatis si Mio duluan yang nyosor si Takumi coy dan pergi ninggalin mamanya dengan raut wajah yang kecewa banget anjir si Ayako di situ.
Nah, di momen ini kan sebenarnya kan si Mio udah ngajak si Takumi pergi duluan, tapi ya dia itu sebenarnya kagak ngelakuin apapun dan cuman pengen menikmati dan ngobrol santai sama Takumi doang, cuy. Cuman ya si Mio di sini tuh mempertegas gitu, cuy, kalau mamanya yang pakai pakaian renang sekarang itu sebenarnya cuman pengen ngeliatin hal itu kepada Takumi aja. Dan ya sehabis giliran si Mio itu udah usai ya kan di sini, Sayako itu malu-malu gitu, cuy, sambil ya dia itu nampilin tatapan sinis kalau dia itu sebenarnya cemburu lihat si Takumi deket sama si Mio, cuy. Dan ya gitu, cuy, gara-gara lihat tatapan sinis dari si Ayako di sini ya kan, si Takumi itu langsung terus terang gitu, cuy, kalau dia itu cuman tertarik sama Ayako seorang, sampai ngebikin Ayako itu malu-malu dan ngebikin para pengunjung di situ terfokuskan pada mereka, cuy. Karena ya di situ si Takumi itu berkata hal itu dengan teriak, cuy. Dan ya sehabis dirinya tuh mendengarkan hal yang diucapkan sama si Takumi tadi, pada akhirnya Sayako tuh ngeberanin dirinya gitu, cuy, kalau apakah si Takumi tuh mau ngelihat pakaian renangnya. Ya refleks di situ ya si Takumi tuh kaget gitu, cuy, karena si cewek itu udah malah ngegas duluan. Dan ya keras ya aku di sini tuh malu-malu banget ya kan buat nampilin pakaian renangnya. Si Ayako itu ngebawa si Takumi ke lokasi loker penitipan barang yang sepi banget, cuy, di situ. Dan di situ dia tuh nampilin wujud dari pakaian renangnya dia. Ya ini fix banget gitu kan, setelah gue tuh nampilin kayak beginian, YouTube gue tuh dolar kuning anjir. Ya ini sih momen ini kan bisa kalian lihat di chapter ke-16, karena ya gue tuh kagak bakalan nampilin secara berlebihan karena takut membahayakan channel gue. Waduh, cok. Dan ya lanjut lagi ya kan, setelah kita itu dilihatkan sama wujudnya si Ayako di sini, si Takumi tuh refleks gitu, cuy, terpesona dan bilang kalau semua si Ayako tuh cantik banget. Karena ya pakaian yang dipakai sama Ayako di sini itu modelnya sangat dewasa banget dan sangat menggoda para pria, cuy. Ya sebenarnya ya di sini kan gue tuh pengen ngebahas hal ini tuh secara lebih, tapi ya nanti gue dikira cabul anjir, jadi ya kagak usah lah. Buat lengkapnya bisa kalian baca di chapter ke-16 aja. Ya intinya ya kan di sini gara-gara pakai pakaian renang kayak begini, si Takumi tuh berpikir kalau Sayako tuh mau ngegoda dia, cuy. Padahal aslinya kagak, dia tuh cuma pengen nampilin doang. Dan ya di momen ini ya kan si Takumi tuh ngasihin jaketnya si Ayako buat dipasang kembali dan bilang kalau semua dia itu kagak mau lihat lekuk tubuhnya si Ayako itu diliatin sama para pria di sekitarnya mereka. Dan di situ si Ayako yang mulai sadar kalau si Takumi itu cemburu jika dia diliatin sama cowok lain sambil pakai pakaian renang. Di situ si Ayako tuh ya dengan tersenyum dan bilang gitu, cuy, kalau hari ini dia tuh bakalan menikmati liburan ini pakai jaket aja. Dan di situ setelah si Takumi itu berpaling dari Ayako, si Ayako tuh bilang kalau sumpama hal ini itu udah cukup bagi dia, cuy. Ya pada akhirnya, cuy, panel cerita ini ditutup dengan si Mio sambil tersenyum dan bilang kalau seumpama sekarang mamanya itu adalah rivalnya dia, cuy. Cerita berlanjut, cuy. Pada saat mereka bertiga itu pada akhirnya menikmati hari liburan hingga hari itu berganti malam, panel cerita ini berganti dan di sini kita ditampilin sama si Takumi yang lagi mandi di onsen di kamarnya. Nah di situ ya kan sebenarnya si Takumi itu disuruh sama Mio gitu, cuy, buat memeriksa onsen itu apakah aman atau enggak. Padahal ya udah jelas banget ya kan kalau hal itu sebenarnya adalah propaganda dan rencana si Mio buat ngejebak mamanya buat mandi bareng sama Takumi. Dan beneran aja gitu, cuy, si Ayako yang pengen nikmatin mandi sendirian ini di situ malah dia tuh dikejutin sama sosoknya si Takumi yang lagi berendam di situ. Ya refleks di situ ya kan si Ayako itu malu banget gitu, cuy, gara-gara momen ini. Namun ya si Ayako ya kan pada akhirnya tuh sadar gitu, cuy, kalau semua ini tuh rencananya si Mio dan pada akhirnya dia tuh mutusin buat berendam bareng sama si Takumi meskipun ya mereka itu berendamnya pakai handuk doang. Rada kecewa gua sih di sini. Karena judulnya bukan mandi bareng anjir, tapi berendam bareng. Beda, Pak, konsepnya, Pak. Ya meskipun awalnya di sini mereka itu pada malu-malu banget ya kan gara-gara berendam bareng, tapi pada akhirnya ya mereka itu ngobrol santai sambil merilekskan kaki mereka dengan saling selonjoran gitu, cuy. Dan di sini si Ayako tuh bilang, cuy, sama Takumi kalau dia itu jangan ngeliatin kakinya mulu karena ya di sini ya kan kakinya si Ayako tuh menindih kakinya Takumi, cuy. Ya mungkin di sini si Takumi itu merasa terangsang anjir. Gak tau dah. Nah di momen setelah ini akan berbeda sama saat mereka itu lagi tidur bareng di hotel. Pada saat berendam bareng kayak begini, mereka itu pada akhirnya diem-dieman anjir. Karena ya mereka itu bingung mau membicarakan hal apa. Karena ya mereka itu pada salting-saltingan sampai ya isi otak mereka itu ke disconnect gara-gara si Takumi itu bilang kalau semua dirinya itu udah kagak kuat. Dan si Ayako tuh berpikir kalau dia itu masih belum siap. Sampai ya si Takumi di sini itu nyindir si Ayako gitu, cuy, dengan bilang kalau dirinya tuh punya sebuah pendirian. Padahal aslinya apa? Yaps, bener banget. Titiknya si Takumi itu udah berdiri, cuy. Tapi ya di situ si Ayako tuh malah bilang kalau pantatnya si Takumi itu adalah pendirian. Yang gua di sini tuh kagak tahu artinya apaan, so.
Jokes ibu-ibu gua kagak paham anjir. Sampai ya aku tuh baru sadar ya kan kalau semua pendirian yang dimaksud sama si Takumi di sini dan kagak pengen ditampilin sama Takumi juga itu adalah karena titiknya Takumi itu udah berdiri dan udah kagak kuat. Makanya dia keluar dari onsen gitu cuy. Kocak banget anjir kata gua di sini sih, sumpah. Dan ya panel cerita berganti cuy. Di momen ini akan kita itu dilihatin sama si Mio yang lagi ngegoda Takumi dengan cara menidurkan Takumi yang udah lelah ini ke pahanya dia cuy. Di momen ini akan si Mio tuh bilang gitu cuy kalau dirinya itu minta maaf karena ya sepertinya dia itu udah terlalu berlebihan. Sampai si Mio itu juga menyinggung soal janji yang dibikin sama Mio kepada Takumi waktu kecil kalau mereka itu bakalan menikah nanti cuy. Ya intinya ya di sini akan si Mio itu nyinggung apakah si Takumi itu masih mengingat momen itu atau kagak. Dan ya jawaban si Takumi di sini kalau dia itu masih mengingat momen itu cuy. Dan sesudah mendengar jawaban dari si Takumi tadi akan si Mio itu keluar dari kamar sambil salting dan bilang gitu cuy kalau dia itu ternyata masih mengingat janji kecil itu. Ya pikiran gue di sini ya si Mio itu kayaknya beneran suka sama Takumi sih meskipun ya masih belum kekonfirm banget gitu cuy. Bahkan ya gara-gara rasa salting ini ya kan itu ngebikin si Mio kagak sadar kalau semua tingkah dia itu diawasin sama si Ayako cuy. Bahkan ya gara-gara hal ini kan itu ngebikin si Mio kagak sadar gitu cuy kalau seumpama si Ayako itu lagi ngeliatin dia dan ngedengerin si Mio tersenyum sambil membicarakan tentang sebuah janji. Dan ya gitu cuy, singkat cerita ya kan di saat mereka bertiga itu pada akhirnya mutusin buat tidur, si Ayako di sini itu ternyata kagak bisa tidur gitu cuy gara-gara keinget sama ucapannya si Mio. Sampai ya pada akhirnya kan si Ayako itu mutusin keluar dari kamarnya gitu cuy. Dan dia pada akhirnya itu disusul sama Takumi dan menyapa dia. Dan di situ ya kan si Ayako tuh nyeritain gitu cuy kalau dirinya tuh lagi dilema akan sesuatu. Dan ya di situ ya kan si Ayako itu khawatir gitu cuy kalau Mio itu beneran suka sama Takumi. Dan dia itu juga bilang andai dirinya sama Mio itu adalah hubungan ibu dan anak kandung, mungkin perasaan dia itu kagak bakalan seperti ini. Sampai ya sama Takumi si Ayako itu langsung di counter gitu cuy dengan bilang Ayako itu bakalan tetap jadi ibu kandungnya bagi Mio. Begitupun seterusnya cuy. Ya intinya di sini si Ayako tuh takut kalau semua perasaan dia itu beneran berubah terhadap Mio cuy. Dan ya gara-gara ucapan dari Takumi tadi ya kan yang menurut Ayako itu spesial banget itu ngebikin si Ayako salting sampai pada akhirnya dia tuh mundur-mundur sampai mau terjatuh cuy. Dan di momen itu saat mau terjatuh malah di situ mereka pada mendalami peran dan malah sampai mau ciuman cuy. Buset. Di sini tuh beneran mau ciuman anjir. Cuman ya sangat disayangkan banget ya kan momen ini itu digagalin gara-gara ada seorang pasangan suami istri itu mengejutkan mereka. Dan ya pada akhirnya panel cerita itu ditutup dengan Ayako dan Takumi yang balik ke kamar sambil mereka itu pada buang muka gara-gara pada salting cuy. So ya mungkin seperti ini dulu ya kan buat part 4-nya. Buset nih sumpah bakalan panjang banget ceritanya anjir. Gue yakin dah tenggorokan gue aja udah sakit banget coy. Karena ya khusus buat part 4 aja itu gue ngadaptasi dari chapter ke-14 sampai ke-18 pak. Kocak. Dan ya mungkin sampai sini dulu ya kan buat konten kali ini. See you next time. Sampai jumpa lagi cuy.